Halo, mahasiswa ekonomi. Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa di beberapa negara, pemerintah yang atur harga barang, tapi di negara lain, semua ditentukan oleh pasar bebas? Nah, jawabannya ada di sistem ekonomi. Yuk, kita bahas bareng. Apa itu sistem ekonomi? Jenis-jenisnya? Dan sistem ekonomi yang dipakai Indonesia? Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan ekonominya, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi barang dan jasa. Simpelnya, sistem ini yang menentukan siapa yang punya peran paling besar dalam mengelola sumber daya. Apakah pemerintah, masyarakat, atau keduanya bekerja sama? Tujuan utamanya apa sih? Pertama, untuk mengatur sumber daya agar digunakan seefisien mungkin, jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Kedua, untuk menjamin keadilan ekonomi, supaya kue kemakmuran bisa dinikmati banyak orang, bukan segelintir saja. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, adalah menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi negara, biar terus maju. Secara umum, ada 4 sistem ekonomi utama di dunia. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, sistem ekonomi liberal, atau sering disebut kapitalis. Di sistem ini, semua kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Artinya, masyarakat bebas menentukan apa yang mau diproduksi, bagaimana cara produksinya, dan untuk siapa barang itu dibuat. Pemerintah perannya kecil, cuma jadi pengawas saja. Kelebihannya, sistem ini mendorong inovasi dan efisiensi yang tinggi, karena semua orang berlomba jadi yang terbaik. Tapi, ada kelemahannya. Bisa menciptakan kesenjangan sosial yang sangat besar dan risiko eksploitasi tenaga kerja. Negara yang menganut sistem ini, contohnya Amerika Serikat dan Inggris. Kedua, ada sistem ekonomi terpusat, atau dikenal juga sebagai sosialis atau komunis. Ini kebalikannya dari sistem liberal. Di sini, semua kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan penuh oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan apa yang harus diproduksi, siapa yang bekerja, bahkan sampai berapa harga jual barang. Tujuannya sih mulia, yaitu pemerataan pendapatan yang lebih terjamin. Tapi, kelemahannya adalah sistem ini sering kali kurang efisien. Inovasi jadi rendah karena nggak ada kompetisi, dan bisa menimbulkan birokrasi yang panjang dan ribet. Contoh negara yang masih menerapkannya adalah Korea Utara dan Kuba. Ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Sesuai namanya, sistem ini menggabungkan dua sistem sebelumnya. Pasar bebas tetap ada dan diberi ruang untuk berkembang. Tapi pemerintah ikut turun tangan untuk mengatur hal-hal strategis dan memastikan tidak terjadi kesenjangan yang terlalu parah. Ini semacam mencari jalan tengah. Kelebihannya, ada keseimbangan antara kebebasan berusaha dan keadilan sosial. Namun, tantangannya adalah pemerintah terkadang sulit menentukan batas intervensinya. Kapan harus masuk, dan kapan harus membiarkan pasar bekerja. Banyak negara, termasuk Indonesia, Prancis, dan Malaysia, menganut sistem ini. Terakhir, ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ini masih berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan warisan turun-temurun. Biasanya diterapkan di daerah-daerah pedesaan, atau komunitas adat yang kehidupannya masih sederhana. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sistem barter kadang masih digunakan. Kelebihannya, kehidupan sosial cenderung harmonis dan stabil. Tapi, kelemahannya adalah perkembangan ekonomi berjalan sangat lambat karena kurang terbuka terhadap perubahan dan teknologi baru. Contohnya, bisa kita lihat pada masyarakat adat di pedalaman Papua, atau beberapa desa di Afrika. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling penting. Sistem ekonomi di Indonesia. Negara kita tercinta ini menganut sistem ekonomi Pancasila. Apa itu? Ini adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-1945. Artinya, kegiatan ekonomi di Indonesia memberikan ruang bagi kebebasan masyarakat untuk berkreasi dan berusaha, sama seperti sistem campuran. Namun, yang membedakannya adalah landasan filosofisnya. Ada campur tangan pemerintah yang kuat untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Pancasila, sila kelima. Jadi,
Profit itu penting, tapi kesejahteraan bersama jauh lebih penting. Ada beberapa ciri utama dari sistem ekonomi Pancasila. Pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti sumber daya alam, dikuasai oleh negara, dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, pemerintah dan rakyat bekerja sama dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, koperasi dianggap sebagai soko guru atau pilar utama perekonomian, karena mencerminkan semangat gotong royong. Dan keempat, semua kegiatan ekonomi didasari oleh semangat kekeluargaan, bukan persaingan yang saling menjatuhkan. Tujuannya jelas, bukan hanya mencari untung semata, tapi juga membangun kesejahteraan bersama. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa setiap negara punya cara sendiri dalam mengatur ekonominya, tergantung pada sejarah, budaya, dan ideologi bangsanya. Indonesia memilih jalan tengah melalui sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan keadilan, gotong royong, dan kesejahteraan sosial. Di episode 6 nanti, kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan kupas tuntas rantai yang bikin roda ekonomi terus berjalan. Jadi, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan lanjutan seri pengantar ekonomi semester 1 ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di episode 6.